Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio. Kita masih mengerjakan Guestbook App ya, bagian ketiga. Nah, pada video sebelumnya kita berhasil melakukan insert data ke database, yaitu untuk registrasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan login. Nah, pada login ini ada dua hal yang menjadi poin penting kira-kira ya. Yang pertama adalah read data dari database, yang kedua itu membuat session untuk loginnya, ya kan? Eh, Di sini saya sudah membuka activity login dan login Java, XML dan Java-nya. Mungkin kita bisa langsung apa namanya ya, melakukan pekerjaan tersebut. Oke, jadi kalau di PHP untuk login itu kan dia pakai session. Session itu apa sih? Session itu adalah variabel yang diciptakan di server. Nah, kalau ini penting, variabel ini penting untuk diciptakan di server supaya apa? Supaya pengguna itu bisa mengaksesnya dengan durasi yang lama meskipun dia sudah melakukan closing atau penutupan aplikasi web. Nah, begitu. Jadi dengan adanya session kita bisa membuat kustomisasi tampilan sehingga tampilan yang dihasilkan di browser itu sesuai dengan punya si user itu aja. Jadi misalnya ada 10 user, maka dengan status pengguna yang berbeda-beda ya, ada yang admin, ada yang operator, ada yang staff misalnya. Maka dengan adanya session kita bisa mengatur, oh ini admin berarti tampilannya tampilan admin, oh ini operator maka ini operator dan seterusnya. Oke, cara membuat session teman-teman bisa lihat di W3 School sini. Ini ada nih. Dia harus diawali PHP-nya itu harus diawali dengan start session dan kita bikin $session ini nanti username dan password ya. Oke, mungkin kita bisa ke mana ya? Ke Android Studio-nya dulu deh. Kita bikin di sini public void login, public void login, v besar enter, v kecil enter, kurung awal buka tutup, dan kita oh ya ini ID-nya belum kita rubah ya, txt, ID-nya txt user u besar username enter, refactor saja. Coba kita cek dulu apakah activity lain ikut terdampak kalau kita mengubah ID ini. Mungkin kita bisa ke register ya. Klik register XML dan klik yang ini. Apakah terdampak? Tidak, ini tidak, ini tidak. Nah, itu berita baik ya. Oke. Kemudian yang ini txt password, ya kan? Nah, refactor. Nah, ini masalahnya txt password already exists. Cancel aja kalau sudah seperti ini, di cancel. Jadi diganti menjadi txt password L underscore L, login aja. Nah, login atau gimana ya, atau gini aja, login password gitu ya, refactor. Yang ini login username. Nah, supaya dia tidak akan sama dengan yang ada di XML yang lain. Nah, itu makanya kita harus periksa dulu. Kalau tadi kita sudah kelepasan untuk refactor, maka semua yang ID-nya txt username atau txt password atau txt yang sama dengan kita set di sini, maka ikut berubah di XML yang lain gitu ya. Ribet lagi tuh, kita harus rubah lagi kalau sudah kayak gitu. Oke, ini login username, ini login password. Yaudah, kita bikin identifiernya. Edit text. Di sini login username sama dengan find view r.id.login username ya. Titik koma, control D, login password. Nah, di sini login password juga. Login password kan. Kita ambil nilai dari edit text login username. Caranya bikin variable string login, bukan login, username aja ya. Sama dengan login username dot get text ya, dot to string titik koma. Sama yang ini string password sama dengan login password dot get text dot to string titik koma. Nah, ini adalah untuk identifier. Kita kasih pembeda, lalu kita baca dulu data dari database. Kan misalnya kan logikanya gini, pengguna input data
dari database dari Android. Nah, maka data username dan email dan passwordnya kan dicocokin dengan database. Makanya kita baca dulu di sini data dari database. Caranya saya lihat contekan lagi. Malum ya. Oke. Read data. Coba saya lihat dulu. Read data. Ada nggak ya? Ini create data. Ini read. Oh ya, ini ada read data nih. Sebentar. Read data itu kita perlu request queue. Nah, ini sudah ada di register ya. Berarti kita buka register Java. Read queue apa aja yang sama? Stringnya. Nah, yang ini. Nah, ini sama ya. Kita coba copy aja semua ya. Kita copy semua nanti. Berarti di register ini kita coba copy mulai dari sini sampai ke sini. Copy saja. Jangan ragu-ragu, nanti kita sesuaikan paste. Nah, di sini ya. Ininya pastikan lagi di CMD harus sama ya. ipconfig nah 225 ya. 225. Oke. Nah, ini nanti ganti menjadi bukan register tapi login PHP. Nanti kita bikin PHP filenya di sini ya. Login PHP. Kemudian kita lihat di sini request metro URL response. Oke. Nah, di bagian sini yang agak berbeda ya kalau read itu. Enter. Oh, salah. Salah. Oke. Kita kosongkan dulu itu karena nanti dimasukin ini kan. Kemudian di bagian mana ya? Di bagian error listener di sini. Nah, di dalam di dalam sini berarti dikosongin karena dia ngerit bukan. Sebentar. Kita tetap mengirim data kan. Data yang kita kirim adalah username dan di username password. Kemudian di sini ya param-v. Kemudian oke, kita coba lanjut. Saya cek dulu sesuatu ya. Oke, sip. Di sini follow error. Oke, kemudian nah kita ambil data dari sini ya. Kita bikin yang namanya di sini ini array list ya. Oh ya, ini. Oh ya. Jadi data-datanya itu disimpan di yang namanya array list ya. Ya udah. Kita ambil dulu deh datanya. Dia pakai try ini, try catch. Berarti taruh di sini ya. Taruh di sini sebentar. Coba. Kita taruh di sini. Set. Seperti ini ya. Di mana nih? Di sini. Nah. Try. Jadi harus pakai try. Kalau nggak pakai try nanti salah. Try JSON array. Jadi data-datanya disimpan dalam bentuk JSON. JSON array ini adalah boleh guess data ya, tapi saya ikut aja di coding JSON array. Sama dengan new JSON array dalam kurung response. Response ini adalah parameter yang diambil dari sini. Nah, gitu. Response titik koma. Kemudian for sebentar for nggak mungkin juga pakai for ya, karena ini cuma satu data kan, satu pengguna dengan ID yang tunggal ya kan. Berarti di sini harusnya kita perlu ngambil apa sih di bagian ini tuh, di bagian register itu, login. Coba saya lihat. Kita perlu ngambil username, password, atau semua data yang kita ambil ya. Coba. Kita perlu ngambil full name, ID ya. ID perlu, full name, email, password, nggak usah, gender dan religion. Jadi password ini nggak usah diambil.
kita perlu ID, full name, harusnya cuma 3 ini ya. Ya udah, kita bikin sessionnya untuk full name. Oh, bukan. Biasanya login itu untuk email dan password. Nah, nanti full name, ID dan yang lainnya itu diambil beda lagi, diulang kembali pengambilannya gitu. Berarti di sini kita bisa bikin string apa ya? String username email aja ya. String email sama dengan apa ya? JSON. Oh, di sini harus bikin JSON object dulu sebelum itu ya. JSON object sama dengan JSON array get JSON object gitu ya. Harus ada for juga ya. Ada for, kemudian int inti sama dengan 0, indeksnya mulai dari 0, kemudian i kurang dari JSON array dot length. Nah, nanti jumlah datanya kan harusnya 1 doang kan, i plus plus. Jadi meskipun datanya cuma 1, harus ada for-nya ya, karena JSON object ini perlu indeks. Nah, ini i, ini kenapa ya jadi belum, dia harus ada cache dulu ya. Kemudian di sini kita simpan saja dulu string apa ya, string email tadi ya, email atau username aja deh, username sama dengan JSON object dot get string ini email ya, karena username itu diambil dari email, dan password. Nah, password kita taruh aja di sini s underscore username, s underscore password. S itu singkatan dari session ya, karena ini sebagai penanda kita ambil dari session. Ini password. Oke. Kemudian baru di sini kita nggak perlu masukin ke array list ya, cukup diambil saja. Nanti ya udah, kita taruh di sini catch dalam kurung JSON exception, parameternya e itu singkatan dari error. Throw, ini adalah pesan yang akan ditampilkan kalau terjadi error ya. Nih, sip, nanti merahnya akan hilang. Nah, teman-teman, gimana ya, untuk string username ini nanti harusnya dijadikan variabel global ya, tapi bukan sekarang deh, waktunya nanti aja. Deh waktunya, itu nanti saja, karena kalau sekarang kita akan pusing. Oke, biarin dulu. Ini sudah kita ke login, loginnya sudah selesai ya, password password email dan password. Oke, baru kita ke yang namanya PHP Visual Studio Code. Di sini klik new file, login.php nama filenya, dan kita kasih PHP. Kemudian di sini, nah di sini nih, di sini tuh harus ada start session ya, sama kayak yang ada di sini. Nah, kalau session itu wajib ada start session. Kemudian karena kita menggunakan database, otomatis kita harus ada include connect. Kemudian setelah include connect, berarti kita harus ada ini juga, if-nya ya, untuk pengecekan. Kita ambil dulu data kan. Data yang dikirim tadi apa? Dari database-nya. Nih, username. Berarti ini copy. If username tidak kosong, maka kalau tidak kosong ya udah, berarti $username sama dengan $post titik koma ya, username gitu kan. Ctrl C, Ctrl V, copy. Nah, ini password. Kita copy aja dari sini. Copy password. Nah, jadi kita sudah ambil passwordnya.
Setelah passwordnya diambil, baru kita cek apakah ada data di database dengan username dan password tersebut. Caranya berarti kita harus ambil kita harus sebentar saya lupa. Nah, saya buka read all data nih ya. Read all data di notepad saja. Nah, cara mengambilnya seperti ini. Sama aja ya, if connect to DB ya. If connect to DB ya, berarti ini if connect to DB. Nah, seperti ini ya. Saya copy. Nanti saya sesuaikan. Saya kasih komentar aja di sini. Mengambil data dari Android. Nah, gitu ya. Kalau yang ini adalah membaca data di database, lalu membandingkannya dengan username dan password yang di input pengguna. Oke, paste teman-teman ketik ini ya. Kemudian ini select bintang from TB, nah tabelnya sesuaikan, copy aja dari sini TB user. Kemudian nah di sini paste TB user. Kalau ini adalah jika di dalam tabel tidak ditemukan, artinya jika from TB user ya, ini masih kurang. Where email sama dengan 2 kali. Well email, aduh saya lupa. Sebentar ya, saya coba cek dulu di PHP ini. PHP select data. Oh, where nih yang where ya. Where. Nah nih, where email sama dengan benar berarti. Email sama dengan titik petik. Oh salah. Karena ini variabel ya, diambil dari variabel username, berarti petik sekali, petik 2, titik dollar username, titik petik 2 kali, petik sekali. Nah, where email sama dengan username, and dia harus ada n-nya. Jadi ini adalah logika ya, bahwa email dan passwordnya itu harus persis sama. Jadi email dan password sama dengan petik 2, titik dollar password, titik petik 2, petik sekali. Nah, jadi harus benar-benar sama email dan passwordnya dengan yang ada di database. Pengguna harus memasukkan email yang terdaftar. Nah, jika data dengan email dan password tersebut ditemukan, berarti pengguna memasukkan akun yang benar gitu kan. Kalau dia memasukkan akun yang benar, maka nanti kalau data ditemukan, maka kita bisa maka kita bisa membuat session. Nah, session di sini. Kita bikin session username. Saya copy aja formatnya. Sekarang saya takut lupa ya. Ini bisa saya kasih komentar dulu deh. Supaya ini ya, supaya nggak perlu menghapus ya. Bikin session. Caranya $session username. Sessionnya itu harus sama dengan diambil dari database saja ya. $data dalam kurung 6 rows ya. Bentar. $data i sama dengan $row. Oh, salah. Sama dengan $username. $username saja. Diambil dari variabel yang dikirim dari pengguna. Kemudian kita copy, passwordnya juga sama ya. Passwordnya. Jadi password dan username ini adalah dua nilai
yang benar-benar harus dijadikan session biasanya tuh password. Oke, sama ya. Nah, setelah itu baru kita jadikan gini, dollar data sama dengan dollar session, dollar username. Oke, username. Kemudian di sini dollar username, dollar data i ya, dollar data i. Sebentar ya. Oke, kita coba dulu seperti ini ya, dollar data. Kita bikin variabel array, array indeks pertama itu dia berisi username ya kan, berisi username. Kemudian array data indeks 1 atau indeks 1 ya, 0 dan 1 berisi password. Nah begitu, sehingga kita bisa gunakan dollar JSON encoder ini. Oke, jadi ada dua array yang kita bikin di sini. Oke, dollar i harusnya benar ya, harusnya benar. Dollar data 1 nanti ini row itu kan, row itu nilainya bagaimana ya, atau saya coba ini dulu ya, saya coba coba saya cek dulu mungkin ya. Sebentar. Nah, ini saya coba cut dulu ya. Saya kasih ke sini. Saya coba cek dulu ya, bentuknya tuh bagaimana sih untuk array itu. Nggak bisa juga. Gimana saya mau ngecek ya? Nggak bisa. Dollar ini kayaknya indeks. Waduh, sulit sekali. Berarti kita pakai ini, nggak usah pakai ini deh. Oke, kita di sini jangan di komentar. Berarti kita bisa bikin seperti ini aja. Dollar row ya. Nanti harusnya bisa kita apa ya? Bisa kita gunakan ya. Jadi ini akan mengambil data yang kita temukan untuk username dan email dan password, cuma satu kan yang kita temuin. Nah, nanti ya ini bikin session. Ini mengambil data ini mengambil semua data dari database kan. Yang ini menciptakan session untuk login ya. Yang ini adalah menampilkan data user yang login, data pengguna yang login. Kita save dulu aja. Ini udah selesai nih, harusnya bisa ya. Kalau jadi saya coba pahami dulu ya. Kalau di sini di read data ini ya, memasukkan data. Nah di sini coba kita tampilin dulu deh. Kalau loginnya berhasil, munculkan post dulu, make text ini login .list ya, koma login berhasil, titik 2. Nah di sini \n plus ke bawah ya, \n plus username ini pakai s username ya kan, diambil dari email ya. Nah ini nggak kebaca karena dia hanya berlaku di dalam for ini, makanya nanti kita jadikan seperti ini aja. Stringnya kita copy ini ya, hapus stringnya,
dan taruh di sini teman-teman. Nah, string username set seperti itu, dia nggak akan merah lagi di sini. String username sama berarti untuk password, kita copy dulu ini, kita delete ini. Bisa kita kasih seperti ini, kita petik 2 kali seperti itu. Kemudian berarti kita ambil dari username, session username plus garis backslash, sebentar, petik dulu, petik lagi plus. Nah, di sini petik password ya. Jadi ini untuk mengecek apakah password dan username itu berhasil diambil dari file login PHP tadi. As password. Kalau sudah oke, koma, post dot length dan show titik koma, selesai ya, nggak ada error ya. Oke, baru kita kasih on click di sini di sendnya, cari onc dan kita kasih login di sini. Mudah-mudahan berhasil. Kalau dia berhasil nanti email dan passwordnya akan kelihatan di TOS ya. Kalau enggak berarti kita gagal. Kita hadapi saja ya. Oke, bentar. Kita lihat masih ini ya, masih loading. Di sini nama saya tadi admin. Kemudian di sini admin juga ya. Send. Nah, gagal ya. Kayaknya ada sesuatu di sini yang bermasalah. Oh, sorry. Admin mail.com gitu ya. Admin. Ya, saya lupa itu kenapa. Nah, login berhasil. Karena emailnya, kenapa gagal tadi? Karena emailnya ya. Emailnya harusnya ini. Passwordnya admin tuh luar biasa. Tapi masalahnya gini, ini benar kan? Password admin itu kan admin. Masalahnya adalah di sini tuh kita pakai MD5 kan di register kemarin. Berarti di sini harus MD5 supaya ketika user yang ketika si user melakukan login maka passwordnya cocok gitu ya. Maka di sini MD5 save, nggak usah dirubah karena ini perubahan coding PHP. Coba di sini saya lihat dulu email saya benny@mail.com. Oke, benny@mail.com. Di sini 123 ya kemarin passwordnya ya, 123 send. Nah, login berhasil benny@ coba lagi benny@mail.com. Nah, passwordnya sip, berarti file PHP ini berhasil kita bikin. Nah, sessionnya juga berhasil dibikin. Nah, gitu ya. Kemudian ini teman-teman yang perlu kita perhatikan skenario nya ya. Kalau user itu sudah pernah login lalu dia login kembali, logikanya gimana? Logikanya harusnya dia diarahkan ke home kan. Nah, berarti di sini oh ya, nah ini membuat saya ingat lagi. Kalau si user berhasil maka dia ke home. Ya udah, berarti ini kita kasih komentar. Kalau user berhasil login maka dia diarahkan ke home ya. Cara mengarahkannya pakai intent kan, intent to home sama dengan new intent, pergi dari login login.this menuju home.class, kemudian titik koma start activity to home. Oke, kalau kita berhasil login maka yang muncul adalah to home. Kemudian kalau sebentar, kalau loginnya gagal gimana? Apakah throw nih? Iya, lupa juga saya ini ya. Nggak apa-apa lah, biarin dulu aja. Kita coba run. Kalau loginnya berhasil nanti dia akan diarahkan ke home. Coba benny@mail.com. Dia nggak boleh pakai admin ya, karena admin tuh passwordnya belum pakai MD5. 123 send.
Nah, dia ke home kan. Oke, boleh bisa balik nggak? Bisa balik. Nah, berarti di home ini berarti di sini harus ada finish. Supaya dia nggak bisa balik, kalau sudah dari home nggak bisa balik lagi ke login. Nah, ini gunanya finish. Coba kita tes lagi. Benny, sebentar ya. Benny@mail.com 123 send balik. Nggak bisa ya. Oh, di sini juga harusnya salah, nggak boleh ini ya. Berarti di bagian mana nih? Di bagian main activity. Nah, di sini harusnya ada finish juga. Nah, gitu ya, supaya dia nggak bisa balik ke splash screen. Ya udah, kita close aja. Set. Tes lagi. Malum ya, ini namanya trial and error. Benny@mail.com nih 123 send. Tuh ya, kita balik nggak bisa. Oh ya, dia akan ke close. Kemudian ini adalah yang pertama. Jadi user harus diarahkan ke mana? Ke user harus diarahkan ke mana? Ke home. Nah, tapi kalau usernya sudah pernah sudah pernah login, maka di sini harus ada handler atau instruksi yang menanganinya. Taruh di sini ya, if isset dollar session. If isset dollar session username ya, set dollar username dan username aja deh. Kalau sudah pernah dilakukan kalau sudah pernah login, maka nah nih saya coba ini ya, echo logged in ya, logged in, disambung aja ya, save. Berarti nanti kita bisa tangkap pesan login ini di bagian PHP sini. Cara nangkapnya berarti kita lihat di register dulu. Ini ya. Response. Nah, response ini berarti di sini nih. If apa? If dalam kurung response dot equals apa tadi? Logged in. Kalau dia sudah login, maka langsung aja arahkan ke mana? Ke sini. Nah, ke intent home, copy. Ya kan? Logikanya kan gitu. Langsung aja arahkan ke home. Tapi kalau dia belum login, nah ini berarti kita kasih di sini kurung awal. Nah, seperti ini. Jika pengguna sudah login, pernah sudah login ya, atau pernah sudah aja deh, jangan pernah itu seperti masa lalu ya. Jika belum pernah login, nah maka dia akan login ulang. Tapi kalau dia sudah pernah, siapa yang mengenali pengguna itu sudah login atau belum? Ya, si ininya, si PHP ya, karena sessionnya kan ada di PHP. Oh iya, di sini berarti nggak boleh apa ya? Berarti di sini nggak logis ya, nggak logis. Salah ya, karena dia tetap harus input di sini. Sebentar. Berarti bukan di sini tempatnya. Kita bikin metode baru deh. Namanya public void check login gitu ya. V besar, V kecil. Nah, seperti itu. Isinya adalah ini semua, teman-teman copy sampai ini dulu ya. Kita copy, paste. Nah, ini teman-teman hapus ya. Dihapus saja. Set. Nah, jadi dia akan nah ini nggak perlu diisi, hapus saja. Nah, gitu. Dia akan
memeriksa login PHP. Login PHP dia akan memeriksa ini. Kalau echo ini, kalau PHP menampilkan login, maka fungsi ini akan membuat setelah kalau si user sudah pernah login, maka setelah splash screen dia langsung diarahkan ke kemana? Ke home. Nah begitu. Tapi kalau dia belum, maka login PHP, activity login yang akan muncul. Nah begitu teman-teman. Jadi ini bisa kita hapus saja, nggak perlu ada ya yang ini sama yang ini, maafkan saya ya. Oke, kita rapikan dulu. Shift tab untuk membalikinnya. Shift tab gitu ya. Jika pengguna, nah gitu. Oh ya, ini dihapus saja. Oke, kemudian kita panggil fungsi cek login ini. Kita panggil public void, ini nggak usah ada view-nya karena pemanggilannya nanti nggak ada view-nya. Public void cek login, copy namanya dan panggil di sini. Nah di sini paste. Set di sini ya, titik koma, lalu kita run. Jadi kalau si PHP mendeteksi kita pernah login, maka setelah ini langsung ke home. Nah berarti ini si PHP tidak mendeteksi kita pernah login ya. Berarti di sini kita kasih benny@mail.com 123. Set. Nah ya kan, kita coba close aplikasinya. Lalu kita buka lagi guestbook. Apakah dia mendeteksi kita pernah login? Oh nggak bisa ya, berarti si cek login ini nggak berjalan ya. Oh ya udah. Berarti ini nggak berjalan teman-teman. Coba saya cek di sini aja deh. Localhost. Di sini namanya adalah apa tadi? Nama folder kita guestbook Android ya. Garis miring login.php. Nah nggak ada yang tampil ya. Berarti memang $session ini nggak pernah tercipta ya. Oh berarti ini nggak ada gunanya. Set username. Kayaknya nanti akan ada perbaikan juga di sini. Ya udah nggak apa-apa lah. If is set dollar, saya coba cek dulu ya. Is set $session. Sebentar. Is set $session. If kenapa is set ya? Session bisa nggak kita kasih di sini tidak sama dengan, nah seperti ini, bisa nggak ya? Coba kita jalankan lagi ya. Nah nggak bisa ya, tidak sama dengan sebentar saya coba cek dulu. If $session username tidak sama dengan, ketik seperti ini, save. Oh ya berarti ini memang nggak bisa dipakai ya. If is set session username, berarti ini nggak ada gunanya. Oke, ini nggak ada gunanya. Save, hapus saja, save. Berarti setiap kali pengguna membuka aplikasi kita dia harus login, kira-kira begitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, sementara kan kita baru belajar aja. Berarti cek login ini kita hapus saja. Kita hapus saja ya. Di delete. Nah, cek login dihapus. Kemudian di sininya juga dihapus. Save, reload. Intinya setiap pengguna membuka aplikasi dia harus login. Ya udah. Kita sudah berhasil login, tapi gimana kalau responsnya? Kalau kalau pengguna itu responsnya apa ya?
Nah, ini kan kalau data ditemukan, tapi kalau data tidak ditemukan, else. Artinya kalau jumlah data di sini kan 0 ya. Kalau 0, echo berarti invalid gitu ya. Invalid. Nah, jadi kalau data pengguna tidak ditemukan di database, kalau ditemukan kan yang ini yang dikerjakan. Kalau tidak ditemukan berarti akan ditampilkan di bagian else ini ditampilkan invalid. Nah, di save dulu ya. Berarti di sini kita bisa kasih if response dot equals invalid ya. Ini dari data dari PHP ya. Kalau responsnya invalid, kita bikin toss, copy aja nih tossnya, copy tossnya, pesannya kita ganti deh. Pesannya adalah akun dan password invalid. Nah, gitu ya. Enter seperti ini. Nah, baru di sini else. Kalau dia tidak invalid, nah berarti di sini else. Ini untuk user yang ada datanya di database. Ini untuk user yang tidak ada di database. Jika user akun invalid atau tidak ditemukan, ini jika akun ditemukan atau valid ya. Nah, valid. Kita reload. Berarti di sini data yang tidak ada, data yang ada kan baru ini ya, baru ada admin dan Benny ya. Emailnya ya. Coba saya masukkan di sini rahman@mail.com. Ada nggak Rahman? 123 passwordnya. Nah, nanti muncul akun dan password invalid begitu. Tapi kalau saya masukin email yang sudah terdaftar di database, misalnya benny@mail.com, passwordnya 123, send. Nah, begitu ya. Atau saya ulangi deh, saya ulangi. Kalau passwordnya salah misalnya. Kalau passwordnya salah atau kalau emailnya salah ya. Nah, ini emailnya benar dulu, benny@mail.com, passwordnya 1 misalnya. Send. Nah, salah kan? Akun dan password salah. Tapi kalau passwordnya benar, 23, passwordnya benar, emailnya salah, emailnya bisa apapun selain benny@mail.com ya. Send. Nah, akun dan password salah. Kemudian kalau di sini baru kalau dua-duanya benar maka dia akan ke home. Nah, begitu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah berhasil membuat login ya, prosedur untuk login. Selanjutnya di video berikut bagian berapa ya? Bagian 4 berarti ya. Kita akan membuat prosedur untuk nih home ini, menampilkan data-data yang sudah pernah diinput ke dalam database atau read data ya. Nah, untuk itu terima kasih sudah menyaksikan. Tentu ini berbelit-belit ya, karena memang tadi saya kesana kemari, tapi mudah-mudahan bisa teman-teman ikuti dengan baik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan.